Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan DNA dan RNA. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Erika Anggraini, yang kedua ada Saiful Firdaus, yang ketiga ada Maulidia Azahra Sabila Sabil, yang keempat ada Zela Eliana Widyaningrum, yang kelima ada Yasmin Nur Mahfudzoh, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nuzula Syafiatul Auliana. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih sejarah dari perkembangan DNA dan RNA. Namun yang pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleoasid yang merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik atau warisan genetik dari suatu organisme. DNA sendiri adalah molekul panjang yang berbentuk ganda helix atau double helix yang terdiri dari serangkaian nukleotida. Nukleotida adalah unit-unit kecil yang terdiri dari 3 komponen, gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Penemuan DNA. Pada tahun 1869, ilmuwan Swiss Francis Miester pertama kali mengisolasikan senyawa yang disebut nukleis dari leukosit, yaitu sel darah putih. Pada tahun 1869, Miester menemukan bahwa nukleid terdiri dari 2 komponen utama, yaitu asam nukleat dan protein. Namun, pada saat itu, ia belum mengenali pentingnya penemuan ini dalam kaitannya dengan DNA dan warisan genetik. Penemuan nukleid oleh Miester merupakan tonggak awal dalam sejarah perkembangan penelitian DNA, yang kemudian menjadi landasan bagi penemuan-penemuan selanjutnya tentang struktur, fungsi, dan aplikasi praktis DNA dalam berbagai bidang ilmiah. Nukleid yang ditemukan oleh Francis kemudian diidentifikasikan sebagai DNA oleh ilmuwan Inggris, Richard Allman, pada tahun 1889. Richard Allman, seorang ilmuwan Jerman, kemudian melanjutkan penelitian tentang nuklein pada tahun 1889 dan menggagas istilah nuklein untuk menggambarkan senyawa kompleks yang ditemukan oleh Miester. Namun, identifikasi nuklein sebagai DNA baru terjadi beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1909, ilmuwan Rusia Peobus Leveni mengidentifikasikan nuklein sebagai senyawa yang terdiri dari rantai panjang nukleotida, yang kemudian dikenal sebagai asam nukleat. Levene juga mengemukakan bahwa asam nukleat terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu gula, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Selanjutnya, penemuan struktur DNA. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick bersama dengan Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins mengusulkan model struktur molekul DNA yang terkenal, yang dikenal sebagai helix ganda atau struktur tangga. Penemuan ini mengungkapkan bahwa DNA terdiri dari 2 rantai yang saling berpautan dan membentuk struktur spiral. Model struktur DNA yang diusulkan oleh Watson dan Crick didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins. Franklin dan Wilkins menggunakan teknik difrasi sinar X untuk mempelajari struktur molekul DNA, dan mereka berhasil menemukan bahwa DNA memiliki struktur helix. Dalam model struktur DNA yang diusulkan oleh Watson dan Crick, DNA terdiri dari 2 untai yang melingkar membentuk helix ganda. Setiap untai terdiri dari rangkaian nukleotida yang terhubung oleh ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida yang berlawanan. Basa-basa nukleotida yang terdapat dalam DNA ada 4 jenis. Yang pertama, adenin dengan simbol A, timin dengan simbol T, guanin dengan simbol G, dan sitosin dengan simbol C. Adenin berpasangan dengan timin, dan guanin berpasangan dengan sitosin, membentuk ikatan antara 2 untai DNA. Model struktur helix
ganda DNA ini membantu menjelaskan bagaimana DNA bisa mereplikasi dan mengodekan informasi genetik. Proses replikasi DNA memungkinkan untuk menghasilkan dua salinan identik dari molekul DNA asli, sehingga DNA dapat diwariskan dari satu generasi sel ke generasi sel berikutnya. Selain itu, struktur heliks ganda DNA memungkinkan untuk adanya kode genetik yang terkandung dalam urutan basa-basa nukleotida, yang menjadi dasar bagi pewarisan sifat dan keragaman genetika dalam makhluk hidup. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai kode genetik. Kode genetik pertama kali ditemukan pada tahun 1961 oleh Marshall Nirenberg dan Heinrich Mattei, di mana mereka berhasil menguraikan kode genetik, yaitu berupa urutan triple nukleotida dalam DNA yang mengodekan asam amino dalam sintesis protein. Dalam penelitiannya, Nirenberg dan Mattei melakukan serangkaian eksperimen menggunakan DNA buatan yang terdiri dari urutan nukleotida tertentu. Kemudian, mereka mengamati asam amino yang dihasilkan dari sintesis protein tersebut. Melalui eksperimen ini, mereka dapat menentukan urutan triple nukleotida dalam DNA yang mengodekan setiap asam amino, di mana mereka menemukan bahwa urutan triple nukleotida dalam suatu DNA yang disebut sebagai kodon. Kodon merupakan unit dasar dalam kode genetik, dan pada setiap kodon mengodekan satu asam amino atau memberikan instruksi untuk memulai atau menghentikan sintesis protein. Dan dari hasil penemuan inilah dapat membuka jalan untuk pemahaman tentang bagaimana DNA mengatur sintesis protein yang merupakan dasar dari mekanisme genetik. Yang selanjutnya yaitu mengenai teknik rekombinasi DNA. Pada tahun 1970-an, Stanley Cohen dan Herbert Boyer mengembangkan suatu teknik rekombinasi DNA yang memungkinkan untuk menggabungkan dan memanipulasi fragmen DNA dari berbagai sumber. Teknik rekombinasi DNA ini pertama kali dikembangkan oleh Cohen dan Boyer pada tahun 1972. Mereka menggunakan enzim restriction untuk memotong DNA pada lokasi tertentu dan kemudian menggabungkan fragmen DNA yang telah dipotong ini dengan menggunakan enzim DNA ligase untuk menggabungkannya kembali. Dengan demikian, mereka dapat menggabungkan fragmen DNA dari berbagai sumber, termasuk bakteri, tanaman, hewan, atau bahkan manusia. Pada teknik rekombinasi DNA ini memungkinkan ilmuwan untuk membuat DNA rekombinan, yaitu DNA yang dihasilkan dari kombinasi DNA dari sumber yang berbeda. Hal ini dapat membuka peluang baru dalam bioteknologi seperti produksi protein rekombinan yang digunakan dalam obat-obatan, kemudian produksi tanaman transgenik, atau pengobatan penyakit genetik. Teknik ini menjadi dasar bagi pengembangan teknologi DNA rekombinan dan manipulasi genetik, yang mana memiliki banyak aplikasi dalam bioteknologi, misalnya dalam bidang kedokteran dan pertanian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Saiful. Kepada Kak Saiful dipersilahkan. Sequencing DNA. Pada tahun 1977, Frederick Sanger mengembangkan metode sequencing DNA yang dikenal sebagai metode Sanger, yang memungkinkan untuk membaca urutan nukleotida dalam molekul DNA. Metode ini menjadi dasar bagi perkembangan teknologi sequencing DNA yang lebih canggih, seperti sequencing berbasis PCR dan sequencing berbasis nanopori, yang telah menghasilkan revolusi dalam bidang genomika. Metode Sanger menggunakan pendekatan berbasis dedeoksi atau dikenal sebagai metode DNA sequencing berantai termodifikasi. Dalam metode ini, sequencing DNA diperoleh dengan menggabungkan fragmen DNA yang akan dianalisis dengan fragmen DNA sintetik yang memiliki deteksi nukleotida atau DDNTP.
Proyek Genom Manusia. Pada tahun 1990 dimulai proyek Genom Manusia, sebuah proyek internasional yang bertujuan untuk mengurutkan seluruh urutan nukleotida dalam genom manusia. Proyek ini selesai pada tahun 2003 dan berhasil mengidentifikasi lebih dari 20.000 gen manusia, yang telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas genom manusia dan hubungannya dengan kesehatan dan penyakit. Hasil dari proyek genom manusia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas genom manusia dan memberikan landasan dasar bagi riset dan aplikasi bidang biomedis dan bioteknologi. Proyek genom manusia telah menghasilkan teknologi dan metode baru dalam bidang sequencing DNA, serta membuka jalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi dalam bioteknologi, pengobatan genetik, terapi gen, dan berbagai bidang lainnya yang berkaitan dengan pemahaman dan manipulasi DNA. Proyek ini merupakan pencapaian besar dalam sejarah perkembangan DNA dan memiliki dampak yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern. DNA dalam forensik. Penggunaan DNA dalam forensik telah menjadi alat penting dalam penyelidikan kriminal dan identifikasi korban atau pelaku kejahatan. Teknologi DNA fingerprinting yang mengamati variasi dalam urutan DNA individu telah digunakan secara luas dalam bidang forensik untuk membantu mengungkap kasus-kasus kriminal. DNA fingerprinting memanfaatkan variasi dalam urutan DNA individu untuk mengidentifikasi individu dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. DNA setiap individu unik kecuali untuk saudara kembar identik dan dapat dianggap sebagai sidik jari genetik yang dapat digunakan untuk mengaitkan seseorang dengan suatu tempat atau kejadian. Metode ini telah membantu dalam memecah banyak kasus yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipisahkan dengan teknologi forensik konvensional. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan DNA dalam forensik juga harus memperhatikan aspek etika, privasi, dan kebijakan hukum yang berlaku dalam penggunaan data DNA individu. Nah, setelah kita membahas sedikit tentang sejarah bagaimana sih DNA itu berkembang, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dari RNA. RNA atau singkatan dari ribonucleic acid adalah molekul asam nukleat yang terlibat dalam pengkodean, transkripsi, dan translasi informasi genetik dalam sel. Seperti DNA, RNA itu terdiri dari serangkaian nukleotida yang mengandung gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Jadi kalau di DNA adalah gula deoksiribosa, kalau di RNA gulanya adalah ribosa. RNA juga berbeda dari DNA karena RNA umumnya itu berbentuk tunggal atau single strand. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut sejarah dari perkembangan dari RNA itu sendiri. Sejarah perkembangan RNA. Penemuan RNA oleh para ilmuwan. Yang pertama, penemuan RNA oleh Friedrich Misker pada tahun 1868. Ilmuwan Jerman Friedrich Misker pertama kali mengisolasi senyawa asam nukleat dari inti sel yang disebut nuklein. Namun, saat itu belum diketahui bahwa nuklein yang diisolasi oleh Misker merupakan RNA. Pada tahun berikutnya, para ilmuwan terus mempelajari nuklein dan mengidentifikasi berbagai jenis asam nukleat, termasuk RNA. Pada tahun 1878, ilmuwan Rusia Alexei Alexeyevich Komjakov mengisolasi sejenis asam nukleat dari hati ikan yang kemudian diidentifikasi sebagai RNA. Pada tahun 1889, ilmuwan Inggris Richard Altman mengidentifikasi RNA sebagai komponen utama dari nuklein yang diisolasi oleh
Metzger sebelumnya. Penemuan mRNA oleh Elliot L. Engelbart dan Solomon H. Schneider pada tahun 1961, dua ilmuwan Amerika Engelbart dan Schneider menemukan jenis NRA yang dikenal sebagai mRNA atau messenger RNA. mRNA berperan dalam pengkodaan informasi genetik dari DNA ke protein selama proses yang disebut translasi. Sejauh ini, mRNA sebagai salah satu jenis RNA yang berperan sebagai molekul perantara antara DNA dan protein telah ditemukan sebelum tahun 1961. mRNA telah dikenal sebagai bagian dari dogma sentral biologi molekuler yang diusulkan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Dogma sentral tersebut menyatakan bahwa informasi genetik diwariskan dari DNA ke mRNA. Kemudian mRNA mengarahkan sintesis protein dalam sel melalui proses translasi. Nah, kelanjutan dari sejarah perkembangan RNA yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marshall Nirenberg dan Heinrich Matthew pada tahun 1961. Jadi pada tahun 1961 itu kedua ilmuwan itu melakukan penelitian tentang pengkodaan genetik pada RNA. Jadi pada tahun 1961 ilmuwan Amerika Marshall Nirenberg dan Heinrich Matthew itu berhasil menguraikan kode genetik, yaitu urutan triplet nukleotida dalam RNA yang mengkodekan asam amino dan sintesis protein. Mereka itu menggunakan teknik in vitro untuk mensintesis RNA buatan yang terdiri dari urutan tertentu dari nukleotida dan kemudian menggabungkannya dengan sistem seluler yang dapat menghasilkan suatu protein. Dengan mencocokkan urutan RNA buatan dengan asam amino yang dihasilkan, mereka dapat mengidentifikasi urutan triplet nukleotida dalam RNA yang mengkodekan asam amino tertentu. Nah, dari penemuan kedua ilmuwan ini membuka pintu bagi pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana RNA berperan dalam pengkodaan informasi genetik dalam sel. Kemudian penelitian pun dilanjutkan pada tahun 1965 oleh ilmuwan Amerika Robert W. Hole, di mana dalam penelitiannya dia menemukan struktur yang dinamakan tRNA atau transfer RNA. Jadi pada tahun 1965, ilmuwan Amerika Robert W. Hole itu dalam penelitiannya berhasil menentukan struktur tRNA atau transfer RNA, di mana tRNA itu sendiri merupakan jenis RNA yang berperan dalam mengangkut asam amino ke ribosom selama proses translasi berlangsung. Nah, dari penelitian yang dilakukan Robert W. Hole itu membantu pemahaman bagaimana RNA itu berinteraksi dengan protein dan asam amino dalam sintesis protein. Nah, penelitian pun berlanjut pada tahun 1982 oleh Thomas R. Judge dan pada tahun 1983 oleh Sidney Altman. Kedua ilmuwan tersebut berhasil menemukan sebuah ribozim. Jadi pada tahun 1982, ilmuwan Amerika Thomas R. Judge menemukan ribozim, di mana merupakan molekul RNA yang berfungsi sebagai enzim dan melakukan reaksi katalik. Jadi ribozim itu merupakan suatu jenis molekul RNA yang memiliki kemampuan untuk berperan sebagai enzim yang kemudian dikenal sebagai enzim RNA atau ribozim.
Nah, penemuan yang dilakukan oleh Thomas R. Church itu sempat mengguncang pandangan konvensional tentang enzim yang sebelumnya dianggap hanya dapat dilakukan oleh protein. Ternyata molekul RNA itu juga mampu berfungsi sebagai enzim dan bahkan melakukan reaksi katalik. Nah, penelitian pun dilanjutkan pada tahun 1983 oleh Sidney Altman, juga salah satu ilmuwan dari Amerika, yang juga menemukan ribozim lain yang memiliki sifat serupa. Nah, penemuan ini pun membuka bidang baru dalam biologi molekuler yang mengkaji peran aktif RNA dalam reaksi biokimia. Nah, kedua penemuan yang dilakukan oleh Thomas R. Church dan Sidney Altman memperkuat pemahaman kita tentang keragaman dan kompleksitas fungsi RNA dalam sel yang melibatkan tidak hanya sebagai molekul pembawa informasi genetik seperti mRNA saja, tetapi juga sebagai molekul yang dapat melakukan reaksi biokimia seperti enzim, ribozim, dan bahkan molekul itu dapat berperan dalam transportasi asam amino seperti tRNA. Nah, penemuan ribozim oleh Church dan Altman telah mengubah pandangan kita tentang peran RNA dalam sel dan membuka bidang baru dalam penelitian biologi molekuler. Penemuan cRNA oleh André Ziffert dan Sergei Mello. Pada tahun 1998, ilmuwan Amerika André Ziffert dan Sergei Mello menemukan Small Interfering RNA atau cRNA, yaitu jenis RNA kecil yang berperan dalam proses RNA interferensi atau RNAi. Penemuan mereka mengungkapkan mekanisme RNA interferensi atau RNAi di mana siRNA berfungsi sebagai molekul kecil yang dapat menghancurkan atau membungkam RNA target spesifik dalam sel untuk mengatur ekspresi gen. Dan penemuan ini membuka jalan bagi pengguna cRNA dalam penelitian dan aplikasi terapeutik seperti pengobatan berbasis RNAi untuk penyakit genetik dan kanker. Juga RNAi merupakan mekanisme yang penting dalam regulasi ekspresi gen dan telah menjadi alat penting dalam penelitian biologi molekuler. Selanjutnya yaitu peran RNA non-coding dalam regulasi genetik tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an, penelitian intensif terhadap RNA non-coding, terutama mikroRNA dan long non-coding RNA, yaitu mengungkapkan peran penting mereka dalam regulasi ekspresi genetik. RNA non-coding adalah jenis RNA yang tidak mengodekan protein, namun memiliki peran penting dalam mengatur ekspresi gen dalam sel. Penemuan miRNA pada awal tahun 2000-an oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Victor Ambros dan Gary Ruvkun membuka pintu baru dalam pemahaman tentang bagaimana RNA non-coding dapat mengatur ekspresi gen. miRNA adalah molekul RNA kecil yang berinteraksi dengan RNA messenger dan membentuk kompleks RNA induction silencing complex atau RISC untuk menghancurkan atau menghambat terjemahan mRNA, sehingga mengontrol produksi protein dalam sel. miRNA telah terbukti memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis, termasuk perkembangan sel, diferensiasi, proliferasi, dan respons imun. Selanjutnya yaitu icRNA. Selain miRNA, icRNA juga merupakan jenis RNA non-coding yang lebih panjang dan juga telah ditemukan memiliki peran dalam regulasi ekspresi genetik. icRNA dapat berinteraksi dengan DNA, RNA, dan protein dalam sel untuk mengatur ekspresi gen melalui berbagai mekanisme, seperti modulasi struktur kromatin, regulasi transkripsi, dan pengaturan interaksi antara molekul-molekul dalam sel. Sehingga penemuan dari peran RNA non-coding dalam regulasi genetik pada tahun 2000-an telah mengubah pemahaman kita tentang kompleksitas regulasi ekspresi gen dalam sel dan menjadi fokus penelitian yang harus berkembang dalam biologi molekuler dan genetika.
Dan penemuan ini juga telah membuka potensi aplikasi RNA non-coding dalam pengembangan terapi genetik dan pengobatan penyakit yang melibatkan gangguan regulasi ekspresi gen. Nah, jadi materi di atas merupakan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih sejarah dari perkembangan DNA dan RNA dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan mulai dari awal video sampai akhir video. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pemateri dan bagi para pendengar khususnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.